ya, semua pasti sehat semua. Sudah siap belajar firman Tuhan? Pasti semuanya juga sudah siap ya? Baik, kita mau kembali belajar akan firman Tuhan. Karena Tuhan itu mau supaya kita menjadi pelaku-pelakunya firman Tuhan ya. Selain kalian belajar di sekolah minggu, kalian juga belajar di kelas Nasrani ini tentang firman Tuhan ya. Kali ini ibu mau bercerita tentang mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang dosa dari pikiran. Nah, dosa dari pikiran. Apa itu pikiran? Ada yang tahu apa itu pikiran? Ya, pikiran itu adalah otak. Nah ya, lihat seperti ini nih. Otak manusia. Ya, bentuknya sih nggak bagus di dalam itu ya. Jelek memang bentuknya, tetapi itu sangat penting. Tuhan buat istimewa. Karena apa? Karena hanya manusia yang memiliki otak, memiliki pikiran. Ya, otak semua hewan ada otak, tetapi hewan tidak memakai otak itu untuk berpikir. Ya, hanya naluri saja. Berbeda dengan manusia. Manusia diciptakan dengan istimewa karena memiliki pikiran. Nah, pikiran untuk apa saja? Pikiran itu tentu untuk berpikir ya. Berpikir, memikirkan. Nah, kalian bisa belajar. Kalian bisa belajar juga dengan cara berpikir ya. Kalian mau menggambar misalnya, wah, kalau pohon itu bentuknya seperti begini. Kalau daun-daunnya itu warnanya harus hijau. Kemudian kalau batangnya warnanya coklat. Itu menggunakan pikiran, berpikir ya. Nah, kalian juga kalau hendak makan itu kan pasti berpikir, oh, kalau bermakan itu harus pakai sendok ya. Boleh pakai tangan, pakai jari, tapi juga kita menggunakan sendok. Kalau sendok digunakan pakai tangan mana? Kiri atau kanan? Tangan kanan. Itu menggunakan pikiran kita ya. Nah, tapi ada juga pikiran yang digunakan tidak baik. Ada kisahnya nih ya. Ibu mau cerita kisah di dalam Alkitab. Kisahnya adalah begini. Ada seorang pimpinannya tentara. Nah, panggilannya adalah panglima. Ada panglima, dia adalah pimpinannya tentara. Tapi panglima ini lagi sakit. Sakitnya apa? Sakitnya itu anak-anakku, borok di seluruh tubuhnya. Ada borok. Kalian pernah borokan? Siapa di sini yang pernah borokan? Ayo. Kalau borok itu ngelihatnya, ya. Ngelihatnya jijik, ngelihat borok itu ada darah-darahnya mungkin ya. Rasanya pengen cepet sembuh. Nah, kalau panglima ini nih, boroknya ini banyak di dalam tubuhnya, kelihatan di tangan-tangannya, di kaki-kakinya, di badannya borokan. Nah, satu ketika si panglima ini berpikir, aduh, masa aku panglima tapi aku punya penyakit seperti begini, penyakit yang menjijikkan. Termenung dia sedih, hari-harinya sedih. Istrinya juga melihat dengan sedih hari-harinya. Nah, anak-anak, ternyata panglima ini punya pembantu. Pembantunya masih kecil, tetapi pembantu ini sayang kepada panglima ini. Satu ketika dia berkata kepada nyonyanya, Bita, Nyonya, ada seorang yang luar biasa. Dia adalah orang Israel. Dia adalah orang yang menyembah Tuhan. Dan dia bisa menyembuhkan. Coba suruhlah suami nyonya untuk pergi ke bapak ini.
namanya Bapak Elisa. Dia pasti bisa menolong. Oh ya, oh betul ya, betul seperti begitu. Baik, nanti akan suruh suami saya untuk pergi ke Bapak Elisa. Nah, anak-anakku, kemudian istrinya bilang kepada suaminya, ya, suamiku, di sana, di tanahnya orang Israel itu ada seorang yang hebat, seorang yang luar biasa. Dia adalah seorang yang dipakai oleh Tuhannya. Dia bisa menyembuhkan. Sana, kamu pergi ke sana. Siapa tahu kamu bisa sembuh. Oh ya? Baik, aku akan pergi ke sana. Kemudian Panglima ini mengajak para tentaranya. Dia pergi ke tempat Bapak ini tinggal, ke tempat Bapak Elisa. Wah, dengan senang dia pergi. Dia pergi ke tempatnya Bapak Elisa. Tibalah di depan rumah Bapak Elisa, ya. Tiba-tiba yang keluar, nah, Bapak Elisa ini punya pembantu juga. Ya, ketika tahu bahwa Bapak Panglima Naaman ini, namanya Naaman ya, Panglima Naaman ini datang, nah, dia menyuruh kepada pembantunya, pembantuku, nah pembantunya ini namanya Gehasi, ya, pembantuku Gehasi, coba lihat di depan ada apa, tanyakan ada apa. Nah, pembantunya ini keluar, ya, pembantunya ini keluar, ada apa Pak? Hendak bertemu dengan tuan saya. Nah, Panglima ini terus berkata begini, oh, aku mendengar bahwa Bapak Elisa bisa menyembuhkan orang sakit. Tolong katakan, saya sakit kusta. Apa yang harus saya lakukan? Saya ingin sembuh. Tolong sembuhkan saya. Pembantunya ini masuk lagi. Langsung, Bapak Elisa, ada seorang tentara, dia adalah Panglima Naaman, dia minta untuk disembuhkan. Sakitnya sakit kusta. Terus Bapak ini berkata, oh begitu. Baik, tak katakan saja kepada Panglima Naaman itu, mandi saja di sungai Yordan sebanyak 7 kali. 7 kali ya? Oh iya, nanti saya sampaikan. Terus disampaikanlah oleh pembantunya ini. Panglima, Bapak Elisa bilang suruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Oh, jadi dia tidak menemui saya, kemudian dia melihat badan saya, kemudian menyembuhkan saya, dia tidak mau. Dasar. Bilang, aku tidak mau melakukannya. Nah, tapi itu yang dikatakan oleh Bapak Elisa. Coba Bapak lakukan saja. Tidak mau. Saya seorang tentara yang hebat. Saya tidak mau mengikuti perkataannya. Nah, akhirnya dia mau pulang nih. Si Panglima ini ngajak pulang. Tapi ternyata bawahannya bilang begini, Pak Panglima, coba saja mandi di sungai Yordan. Tapi kan sungai Yordan itu kotor sekali. Masa dia tidak tahu bahwa seorang panglima seperti saya harus mandi di sungai yang kotor seperti itu? Apakah tidak ditunjukkan sungai yang lebih bersih lagi? Masa ya saya harus mandi di situ? Coba saja Pak, kata bawahannya. Baik, kalau begitu aku pikir iya ya, lebih baik aku coba saja deh. Nah, kemudian Panglima ini sampai di sungai itu. Benar, ternyata sungainya airnya kotor. Kemudian dia melepaskan bajunya, dia masuk ke sungai itu, dia mandi. Yang pertama masuk masih biasa, sampai yang keenam masih biasa. Tadinya dia putus asa, apa mungkin saya bisa sembuh? Dia berpikir, apa mungkin ya saya sembuh? Tapi kemudian, baiklah, aku coba. Kemudian pada yang ke-7 kali ketika dia masuk, nah, tiba-tiba, wah, sembuh. Kulitnya bersih semuanya. Wah, aku sembuh. Dia cepat-cepat kembali ke daratan itu. Dia pakai jubahnya. Ayo kita kembali lagi ke sana, ke tempatnya Bapak Elisa. Nah, lari mereka menggunakan kudanya, ya, pergi ke rumah Bapak Elisa. Dia ketok-ketok. Kemudian Bapak Elisa menemuinya. Nah, dia berkata, terima kasih Bapak, saya sudah sembuh berkat Bapak
dan saya menuruti perkataan Bapak, saya sembuh. Ini ada persembahan untuk Bapak, aku berikan kepada Bapak. Terus Bapak Elisa, tidak usah, pemberianmu itu tidak usah, dan aku tidak mau menerima. Aku tidak menerimanya, pulang saja dengan selamat. Pulang saja dengan selamat. Tapi Pak, kata Panglima ini pemberian dari saya ikhlas loh Pak. Pak Elisa, kata Bapak Elisa, tidak terima kasih, tidak terima kasih, pulanglah dengan selamat. Nah, oh begitu, baiklah. Akhirnya tentara ini pulang, mereka sudah jalan. Bapak Elisa masuk ke dalam rumahnya. Tapi anak-anak, coba ini perhatikan nih ya, perhatikan ini. Pembantu Elisa, tadi siapa namanya? Gehasi, ya, dia mendengar. Hah, dikasih hadiah kok Bapak Elisa nih nggak mau? Hah, gimana sih Bapak Elisa ini? Masa dikasih hadiah nggak mau? Hadiahnya tidak sembarangan lagi, hadiahnya bagus. Anak-anak kalau dikasih hadiah gratis lagi, pasti mau bukan? Ibu juga mau. Kalau mau dikasih, pasti ibu mau. Tapi Bapak Elisa tidak mau, ya. Nah, si pembantunya nih, dia berpikir lagi, aduh, masa hadiah disia-siakan? Dia lihat nengok, wah, Bapak Elisa sudah masuk ke dalam kamarnya. Dia lari keluar, dia kejar Panglima Naaman ini. Dia Panglima, tunggu sebentar. Terus dia menoleh Panglimanya. Terus, oh sebentar, stop. Ada apa ya? Ada apa? Terus Gehasinya bilang begini, Panglima, ini loh, tadi kata Bapak Elisa, tadi kan ada tamu 2 orang datang ke rumah kami. Dan terus Bapak Elisa bilang, kalau begitu hadiahnya serahkan saja kepada kami terima hadiah itu. Ya, kami hanya minta 1 talenta saja dan 2 jubah, 2 baju untuk para tamu itu. Oh, begitu ya? Baik. Ini aku berikan engkau 2 talenta. Tolong ya, serahkan. Aku berikan 2 talenta ini dan 2 baju. Ya, untuk serahkan kepada Bapak Elisa ya. Tidak apa-apa untuk tamu-tamunya. Oh ya, baik. Terima kasih. Diambilnya jubah itu, diambilnya uang itu, uangnya tidak sedikit. 1 talenta itu banyak uangnya, mungkin jutaan. Ya, uangnya banyak, mungkin jutaan. Ini 2 talenta lagi. Nah, terus dia pulang asik. Padahal ini bukan nggak ada tamu, tidak ada tamu yang datang. Hadiah ini untuk aku. Hadiah ini aku akan simpan. Uang ini aku akan simpan. Nah, anak-anak, padahal Bapak Elisa tidak menyuruh Gehasi untuk mengambil kembali hadiah itu. Itu pemikirannya dari Gehasi. Dia berpikir, tapi pikirannya digunakan salah. Nah, tibalah di rumah. Ketika tiba di rumah, Bapak Elisa sudah melihat. Dari mana engkau, Gehasi? Tidak dari mana-mana. Apa yang engkau bawa itu, Gehasi? Bukan apa-apa ini. Bukan apa-apa. Gehasi, engkau sudah berbohong. Engkau sudah memiliki pemikiran yang salah. Karena engkau sudah berbuat salah dengan pikiranmu dan engkau berbohong, maka penyakit dari Panglima Naaman akan pindah kepada kamu. Tiba-tiba anak-anakku, apa yang terjadi? Tiba-tiba, loh, aduh. Ternyata penyakit kusta, borok-borok itu pindah kepada Gehasi. Gehasinya akhirnya yang punya penyakit ini. Kenapa? Karena Gehasi berpikirnya salah, menggunakan pikirannya dengan salah, sehingga dia berbohong kepada Bapak
Elisa. Nah, anak-anakku, ini kisahnya ditulis di dalam satu raja-raja ya. Nah, anak-anakku tidak boleh menggunakan pemikiran ini untuk hal-hal yang salah. Karena dari pikiran ini bisa berdosa. Akhirnya dosanya sampai kepada mulut, berbohong. Dosanya sampai kepada tangan, ya, menerima pemberian yang sebenarnya bukan haknya. Pendengarannya juga berdosa karena tadi dia sudah nguping mendengar, ya. Nah, matanya juga jadi berdosa karena dari pikirannya, matanya melihat, wah, harta, kekayaan. Nah, akhirnya karena dia berpikir yang salah, berdosa di dalam pikirannya, akhirnya dia menjadi sakit. Nah, anak-anakku, hati-hati dengan berpikir kita ya. Hati-hati dengan cara berpikir kita. Kita gunakan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang baik, yang benar, ya. Tuhan menciptakan pikiran untuk kita berpikir yang baik dan yang benar. Belajar dengan berpikir yang baik dan yang benar. Nah, anak-anakku, mari kita mau menggunakan pikiran kita dengan baik dan benar. Ibu mau berdoa untuk kalian semua. Sudah siap? Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika pada pagi ini kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah menciptakan otak di dalam pikiran, menciptakan otak di dalam kepala kami. Dan otak itu adalah untuk berpikir. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, supaya kami bisa berpikir dengan baik, supaya kami bisa berpikir dengan jernih, sehingga kami tidak memikirkan hal-hal yang salah, yang jahat. Terima kasih untuk pikiran yang Tuhan Engkau berikan kepada kami, sehingga melalui pikiran ini kami bisa belajar dengan baik. Melalui pikiran ini kami bisa mengenal banyak hal yang baik di alam semesta ini. Melalui pikiran ini kami bisa gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah mengajarkan kepada kami tentang doa, maka di dalam doa itu pun kami menggunakan pikiran kami. Terima kasih Tuhan untuk otak yang Kau sudah berikan kepada kami, untuk kami bisa berpikir dengan baik. Kami serahkan Tuhan, doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke anak-anakku, kita bersyukur ya, karena manusia diciptakan sangat istimewa. Karena manusia diberi pikiran. Jadi hati-hati menggunakan pikiran. Nah, sekarang yang terakhir, tugas. Tugasnya mudah sekali. Coba kalian berpikir ya. Berpikir. Sekarang kalian masih kecil nih. Masih TK. Nah, berpikir. Kalian nanti kalau sudah besar, cita-citanya apa? Ingin jadi apa? Nah, coba berpikir dari sekarang ya. Berpikir, aku nanti kalau sudah besar ingin jadi profesor. Aku ingin jadi dokter mungkin. Aku ingin jadi apa? Ingin jadi apa? Tentara? Ingin jadi panglima seperti Panglima Naaman? Jangan ada yang berpikir, nanti aku besar mau jadi pembantu. Oh jangan ya. Masa menjadi besar nanti ingin jadi pembantu ya? Harus jadi bos, harus jadi pimpinan ya. Nah coba kalian menggunakan pikiran ini. Pikiran, nanti aku besar menjadi apa ya? Nah kalau sudah ada cita-cita kalian sebutkan ya. Boleh nanti, Ibu Erlis, aku sudah besar nanti mau jadi ini. Nah oke? Oke, selamat berpikir, selamat memikirkan cita-cita kalian. Oke anak-anakku? Oke, sampai di sinilah belajar kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Dadah.